Malam itu ruang kerja Puan diterangi hanya oleh lampu meja yang temaram. Tumpukan map, kertas, dan laptop menyajikan satu tema yang sama, MH370. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak pesawat itu menghilang. Tetapi rasa ingin tahu Puan justru semakin membara. Ia membuka sebuah arsip berita lama yang menampilkan headline yang mengguncang dunia. Malaysia Airlines Flight MH370 vanished. Hatinya bergetar membayangkan 239 jiwa yang lenyap tanpa kepastian. Bagaimana mungkin pesawat sebesar ini menghilang begitu saja? Gumam Puan. Pertanyaan itu bukan sekedar rasa ingin tahu, tapi obsesi. Puan menelusuri kronologi dari awal. Pada 8 Maret 2014, pada pukul 12:41 malam, sebuah pesawat Boeing 777-200ER milik Malaysia Airlines lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur yang menuju Beijing. Suasananya normal, penumpang tertidur, sebagian masih berbincang ringan. Pesawat itu membawa 227 penumpang dan 12 awak, total 239 orang. Pilot malam itu adalah Kapten Zahari Ahmad Shah, seorang veteran yang berusia 53 tahun, dan co-pilotnya Farid Abdul Hamid yang baru berusia 27 tahun. Tidak ada tanda-tanda bahaya, tidak ada indikasi masalah, semua terlihat seperti penerbangan malam yang tenang. Namun pada pukul 1:19 dini hari, semua berubah. Menara pengawas di Malaysia menerima kalimat terakhir dari kokpit, "Good night Malaysian 370." Kata-kata yang terdengar tenang. Hanya 2 menit setelah itu, sinyal transponder pesawat hilang. Radar sipil tak lagi bisa melacak MH370. Dalam catatan Puan, titik hilangnya pesawat itu terjadi di perbatasan udara Malaysia dan Vietnam. Ia terdiam, membayangkan keheningan yang menyelimuti malam ketika sebuah pesawat raksasa tiba-tiba menghilang dari peta. Yang lebih janggal, MH370 tidak lurus menuju Beijing. Radar militer kemudian mendeteksi pesawat berputar kembali ke arah barat, melintasi semenanjung Malaysia. Bahkan sempat terlihat di langit Penang. Rutenya tidak wajar, zigzag seolah ada yang sengaja mengendalikannya menjauh dari jalur utama. Kenapa pesawat ini kembali ke Malaysia? Kenapa harus lewat Penang? Puan bertanya lirih sambil menelusuri peta. Beberapa ahli menyebutkan ini sebagai pertanda pesawat memang sengaja dibelokkan. Bagi Puan, rute ini lebih mirip pesan rahasia yang ditulis di langit malam. Pencarian besar-besaran pun dimulai. Puluhan negara ikut terlibat, mengerahkan kapal perang, pesawat pencari hingga satelit. Laut Cina Selatan, Laut Andaman, Samudra Hindia, semuanya digeledah. Namun tak ada hasil. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada sinyal radio, bahkan tidak ada jejak bahan bakar yang tertinggal di laut. Seolah pesawat itu benar-benar ditelan bumi. Bagaimana bisa 239 orang penumpang pesawat itu hilang tanpa satupun mayat yang ditemukan? Puan menulis di buku catatannya. Misteri ini semakin menantang logika Puan. Titik terang baru muncul setahun kemudian pada 29 Juli pada tahun 2015. Sebuah serpihan sayap ditemukan di Pulau Reunion, dekat Mauritius. Otoritas Malaysia mengkonfirmasi itu bagian dari MH370. Dunia terhenyak. Bukti itu membuktikan pesawat memang jatuh. Tapi di mana? Mengapa hanya satu sayap yang muncul? Sementara tubuh besi sebesar itu lenyap begitu saja. Puan menatap foto serpihan itu lama, merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia sadar jawaban tidak akan semudah yang diharapkan. Puan lalu meneliti teori yang beredar. Teori pertama, kebakaran kokpit. Menurut Chris Goodfellow, seorang pilot senior, MH370 kemungkinan mengalami korsleting atau kebakaran listrik di kokpit. Para awak sibuk memadamkan api, lalu kehilangan kesadaran akibat asap. Pesawat pun terus terbang otomatis hingga kehabisan bahan bakar, lalu jatuh di Samudra Hindia. Bagi Puan, ini teori terdengar logis, tapi ada yang janggal. Kenapa tidak ada panggilan darurat, bahkan satu pesan pun tidak sempat terkirim?
Ia menuliskan tanda tanya besar di samping catatan teori ini. Teori kedua lebih gelap lagi, konspirasi Rusia. Jurnalis investigasi Jeff Weiss mengklaim bahwa pesawat dibajak lewat ruang elektronik. Ia menunjuk seorang penumpang Rusia di kelas 1 yang duduk dekat panel komunikasi satelit. Menurutnya, orang itu bisa saja mengakses sistem, mengubah jalur pesawat lalu membawanya ke Kazakhstan. Puan tersenyum tipis dan skeptis. Tapi ia tidak bisa menolak bahwa teori ini sempat menguasai media. Kalau benar, kenapa tak ada tuntutan, tak ada bukti? Apa gunanya membawa ratusan orang tanpa jejak? Tanya Puan dalam hati. Ada pula teori tentang Amerika Serikat. Seorang penulis bernama Mark Dugain menduga pesawat ditembak jatuh oleh militer Amerika Serikat karena dianggap ancaman menuju pangkalan Diego Garcia. Teorinya MH370 salah arah atau sengaja dibelokkan ke wilayah sensitif itu, lalu ditembakkan untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Kalau ini benar, Puan yang bergumam, berarti ratusan nyawa dikorbankan demi keamanan satu negara. Namun lagi-lagi tidak ada bukti nyata, tidak ada citra satelit, tidak ada laporan radar, hanya spekulasi. Tapi teori yang paling mengguncang hati Puan adalah dugaan bahwa sang kapten sendiri, Zahri Ahmad Shah, sengaja membawa pesawat itu menuju kehancuran. Polisi Malaysia menemukan simulator penerbangan di rumahnya. Di dalamnya ada rute yang berakhir di Samudra Hindia, sangat mirip dengan jalur terakhir MH370. Apakah ini sekedar latihan atau sebuah rencana? Puan seketika merinding, membayangkan seorang pilot veteran yang menatap kampung halamannya dari ketinggian, lalu membawa pesawat jauh ke tengah samudra. Dalam radar, pesawat memang terlihat 3 kali berbelok saat melintasi Penang, kampung halaman Zahari. Seolah ia sengaja mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu pesawat terus menuju Samudra Hindia, daerah paling sunyi di bumi. Kalau benar ini aksi bunuh diri, Puan berkata, ia bukan hanya mengakhiri hidupnya, tapi juga mengakhiri 238 orang lain yang tak bersalah. Beban moralnya begitu besar, hampir tak masuk akal. Namun bukti-bukti kecil tetap mengarah ke sana. Ada satu teori teknis yang menambah kengerian. Beberapa ahli menyebutkan Zahari mungkin saja menurunkan tekanan kabin. Hal itu akan membuat seluruh penumpang kehilangan kesadaran perlahan, tertidur tanpa rasa sakit, hingga tak pernah bangun lagi. Pesawat pun terus terbang dengan autopilot sampai bahan bakar habis. Bayangan ratusan tubuh terlelap dalam tidur abadi membuat Puan tercekat. Mereka tidak pernah tahu bahwa itu adalah malam terakhir mereka. Namun misteri tidak berhenti di situ. Data penumpang resmi menunjukkan ketidaksesuaian. Ada yang menyebutkan daftar yang berisi 239 orang, tapi laporan awal sempat menuliskan 238 orang. Apakah ada penumpang misterius? Seseorang yang tidak tercatat tapi ada di sana. Puan mengernyit dahinya. Teori ini melahirkan dugaan tentang agen rahasia ataupun penumpang gelap yang menguasai pesawat. Meski tidak terbukti, percayaan itu tetap menghantui. Lebih anehnya lagi teori cocoklogi yang bermunculan. Beberapa orang menunjukkan lirik lagu Pitbull yang dirilis 2 tahun sebelum tragedi, mengandung kata-kata Malaysia dan MH370. Puan menuliskan catatan teori ini terlalu absurd, tapi bukti kecil sering kali memicu histeria. Ia tahu sebagian besar teori hanya upaya manusia mencari jawaban atas kehilangan yang tak masuk akal. Karena kenyataannya memang pahit, sebuah pesawat raksasa bisa menghilang tanpa jawaban pasti. Pukul 3 pagi akhirnya Puan menutup semua map di mejanya. Ia membuka jendela kamarnya, menatap langit malam yang mulai mendekati pagi, kosong tanpa bintang. Sama kosongnya dengan jawaban atas misteri ini. Apapun teorinya, kebakaran, pembajakan, konspirasi, atau bunuh diri, tidak ada yang benar-benar terbukti. Kisah MH370 tetap menjadi luka kolektif dunia penerbangan modern. Mereka pergi dan tidak pernah kembali, dan ia tahu bahkan teknologi tercanggih sekalipun mungkin tak akan pernah bisa mengungkap seluruh kebenaran MH370.